Bab 263, Jagon 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Ada gangguan samar di udara, itu adalah kehadiran yang meresahkan Jagon. Namun, dia ragu-ragu. Itu sedikit menggelitik rasa ingin tahunya, tetapi dia tidak repot-repot segera bergegas ke arahnya. Lagi pula, itu mungkin hanya tukik. Meskipun dia tidak memiliki pengalaman pribadi dengan naga, Jagon tahu bahwa naga memancarkan energi unik dan menakutkan yang disebut ketakutan. Jadi, Jagon menganggap energi yang mengganggu itu hanyalah Dragon Fear. Meski begitu, dia mengambil waktu manisnya menuju ke Dragon Demon Castle. Lagi pula, ada banyak kesenangan untuk dinikmati dalam perjalanan ke sana. Jagon menikmati sensasi perburuan, tidak menunjukkan belas kasihan kepada mangsanya. Beberapa mencoba melawan, yang lain berlari untuk hidup mereka, dan beberapa hanya pingsan, meratap ketakutan. Dia menikmati setiap momen pembantaian, memberi masing-masing korbannya perhatian yang pantas mereka dapatkan. Setiap Demon Folk berbeda, dan selera mereka bervariasi, tetapi Jagon menikmati semuanya sama. Dia makan dan minum sepuasnya, tetapi tidak peduli berapa banyak yang dia konsumsi, rasa lapar dan hausnya tidak pernah kenyang. Namun demikian, itu baik-baik saja selama tukik tidak melarikan diri. Tidak, setelah dipikir-pikir, itu akan baik-baik saja juga, bahkan jika dia melarikan diri. Seringai jahat menyebar di wajah Jagon saat dia mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dia telah menantikan saat ini, kesempatan untuk membunuh Raimira, Duchess Naga dan darah Raizakia, Naga Hitam. Jagon tahu bahwa perjuangan sengit tidak ada dalam kartu, karena jelas bahwa tukik berusia 200 tahun tidak akan memberinya hiburan yang dia dambakan. Namun, sebuah ide muncul saat itu. Bagaimana jika dia membiarkannya lari? Pikiran untuk mengejarnya dan menikmati perburuan dua kali mengirim getaran kegembiraan ke tulang punggungnya. Ya, dia memutuskan bahwa itu akan agak istimewa dan menyenangkan. Tiba-tiba, Jagon tiba-tiba berhenti. Sampai saat itu, dia telah berjalan-jalan dengan santai tanpa peduli di dunia, tetapi sesuatu baru saja menarik perhatiannya, menyebabkan dia membeku di jalurnya. Energi yang dia rasakan berasal dari kastil iblis naga tiba-tiba berubah. Ketika dia merasakan sepotong sebelumnya, dia menganggapnya sebagai Dragon Fear. Namun, setelah merasakannya meningkat sekarang, menjadi jelas bagi Jagon bahwa spekulasinya tidak benar. Ini tidak seperti Dragon Fear. Itu adalah bentuk kebencian dan niat membunuh yang lebih sederhana namun lebih murni yang membuat Jagon menggigil. Siapa atau apa yang bisa bertanggung jawab untuk memancarkan aura yang begitu kuat? Tukik, yang baru berusia 200 tahun dan telah dikurung di kastil sepanjang hidupnya, tidak mungkin menjadi sumber energi yang kuat ini. Itu tidak mungkin. Lalu, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Mungkinkah 4 Jenderal Ilahi, pembantu terdekat Naga Hitam? Sejauh yang Jagon tahu, mereka telah berubah menjadi babi gemuk selama 200 tahun damai. Mungkinkah sisa-sisa masa lalu belum sepenuhnya tumpul? Tidak. Jagon menggelengkan kepalanya saat dia mempercepat langkahnya menuju kastil iblis naga. Dia menempuh jarak yang sangat jauh dengan setiap langkah yang diambilnya, menyebabkan tanah bergetar. Iklan oleh Pub Future. Itu bukan Demon Folk. Jagon tahu bahwa jika lawannya adalah Demon Folk, aura yang mereka pancarkan akan diresapi dengan temperamen dan kekuatan gelap yang unik untuk jenis mereka. Begitulah cara orang-orang jahat bentrok, mereka menggunakan energi mereka untuk memaksa lawan mereka tunduk bahkan sebelum pertarungan yang sebenarnya dimulai. Intensitas energi dan niat membunuh yang dirasakan Jagon sangat menggetarkannya, menunjukkan bahwa itu seharusnya mengandung sejumlah besar kekuatan gelap. Namun, Jagon tidak bisa merasakan sedikit pun kekuatan kegelapan dari kebencian dan energi yang intens. Itu agak menyegarkan dan memberi Jagon jenis ekstasi yang berbeda. Apakah benar-benar mungkin untuk energi yang begitu besar dan kuat untuk menjadi murni ini? Hal seperti itu tidak mungkin bagi iblis, jadi ini berarti Jagon tidak akan melawan iblis. Es berhenti. Kontemplasi gembira Jagon tiba-tiba terganggu oleh suara yang tiba-tiba. Melihat keluar gerbang yang jatuh, Jagon melihat para pengikut bersujud di jalan menuju kastil. Bendera putih berkibar di atas kastil, menandakan penyerahan kastil iblis naga. Jagon bisa melihat 4 setan di pagar atas kastil. Kastil iblis naga akan menyerah tanpa syarat melawan invasi ini. Dengan kata lain, semua yang ada di kastil akan menjadi milik pemenang. Kaun Karat, kata Jenderal Keuangan, menekankan kata kepemilikan. Dalam duel antara Demon Folk, pemenang mengambil kepemilikan atas segala sesuatu milik yang kalah. Meskipun demikian, ini bukan duel antara dua setan individu tetapi perang teritorial antara dua wilayah. Meskipun demikian, orang-orang iblis dari kastil iblis naga menyatakan penyerahan tanpa syarat, menandakan berakhirnya invasi. Itu adalah indikasi yang jelas bahwa semua yang ada di kastil sekarang menjadi milik Kaun Karat. Namun, Bisfok yang berdiri di depan pengikut kastil iblis naga sekarang bukanlah Kaun Karat, dia tampak seperti seorang prajurit di bawah komando Kaun Karat. Dengan kata lain, Bisfok ini tidak memiliki hak untuk secara sewenang-wenang menentukan perlakuan terhadap iblis dari kastil iblis naga, yang sudah menjadi tahanan dan properti Kaun Karat. Kami sudah berdiskusi dengan Kaun Karat mengenai bagaimana perang akan berlanjut dan bagaimana itu akan berakhir. Dan, ada hal lain yang benar-benar harus Anda fokuskan saat ini. Wakil Tuan,
Duchess Naga telah melarikan diri dari kastil. Itu adalah kecelakaan yang tidak ada hubungannya dengan kami. Gadis licik itu diam-diam merekrut kolaborator dari luar, bersiap, dan menerapkan pelarian tanpa kita sadari. Dia tidak mungkin pergi terlalu jauh. Kamu harus cepat dan... Para jenderal bergegas untuk berbicara satu sama lain, menyebabkan bibir Jagon berkedut ke atas. Jagon mencondongkan tubuh ke depan tanpa repot-repot mendengarkan lebih jauh. Payudara. Lalu dia melompat ke depan. Namun, bahkan gerakan sederhana seperti itu sudah cukup untuk menciptakan gelombang kejut yang menyebabkan tubuh pengikut yang berlutut meledak seperti balon air. Tunggu. 4 Jenderal Divine berusaha melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi Jagon sudah memutuskan untuk membunuh mereka bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri dari Jagon, sama seperti para pengikut yang telah meninggal sebelum mereka. Mereka semua tewas bahkan tanpa melakukan perlawanan atau menjerit. Gemuruh. Jagon bergerak melewati pagar tempat para jenderal berdiri dan mulai memanjat atap kastil. Hal ini menyebabkan struktur besar runtuh, tetapi Jagon tetap stabil dan tidak tergerak bahkan ketika atap berderit dan bergetar. Dia berdiri kokoh di atap yang runtuh, menatap taman belakang kastil. Di taman belakang, sesosok berdiri menatap Jagon, bertemu dengan tatapannya. Pria itu berambut hitam dan bermata hitam, tapi Jagon langsung menyamar. Terlepas dari itu, Eugene tidak punya alasan untuk mempertahankan penyamarannya lagi, karena ia bermaksud membunuh siapa saja yang melihatnya hari itu. Dengan beberapa tengkuk di tangannya, rambut hitamnya berubah kembali menjadi rona abu-abu alami, dan matanya mendapatkan kembali warna emas aslinya. Eugene tahu Bisfok yang menatapnya adalah putra Oberon. Dia merasakannya saat melihat Bisfok dari kejauhan, tetapi putra Oberon memiliki banyak kesamaan dengan ayahnya. Sebagian besar penampilannya, yang merupakan campuran beruang dan manusia, serta bulunya yang coklat keabu-abuan, yang kaku dan tajam seperti jarum besi. Namun, itu bukan akhir dari itu. Oberon telah dikenal karena kecenderungan kekerasannya, membuatnya mendapatkan gelar terkenal The Depraved Oberon. Namun, ketika Eugene memandang Jagon dan merasakan niat membunuh yang intens memancar darinya, Eugene tidak bisa tidak merasa bahwa sifat ayahnya memucat jika dibandingkan. Eugene Leonhardt, gumam Jagon sambil sedikit memiringkan kepalanya. Rambut abu-abu dan mata emas adalah karakteristik yang tidak berubah dari keluarga hati singa selama 300 tahun garis keturunan. Ada banyak keluarga di benua itu, tetapi hanya satu keluarga dengan karakteristik yang menonjol, keluarga Leonhardt dari Kiel. Bahkan kerabat terjauh dari keluarga dilahirkan dengan rambut abu-abu dan mata emas yang berbeda. Kau tahu siapa Barang? Tanya Eugene. Dia telah meninggalkan Rhaenyra kembali ke bawah tanah dan melompat ke bulu yang telah dia sebarkan sebelumnya dengan prominens. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Suara Jagon rendah saat dia menjawab, aku belum pernah mendengar nama itu selama bertahun-tahun. Dia berhenti sejenak, mencoba mengingat kapan terakhir kali dia mendengarnya. Sudah beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak dapat mengingat detail apapun. Nama itu sama sekali tidak penting baginya, dan dia tidak merasakan apa-apa terhadapnya. Itu mengatakan bahwa kamu adalah saudara angkatnya, kata Eugene. Ya, jawab Jagon sederhana. Gelar saudara angkat tidak banyak nilainya baginya, mengingat dia telah membunuh ayahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Bagi Jagon, menjadi saudara angkat hanyalah pengakuan atas kekuatan dan keganasan seseorang, pengakuan atas taring dan cakar tajam seseorang, tetapi tidak lebih. Apakah Barang bangga akan hal itu? Jagon bertanya. Sejak titik waktu tertentu, Jagon tidak lagi menganggap orang lain sebagai saudaranya. Dia telah meninggalkan rasa persaudaraan sekitar waktu ketika dia tidak lagi menganggap ayahnya sebagai ayahnya. Oberon bejat dianggap sebagai orang gila, dan sementara Jagon menghormati kekuatan ayahnya, rasa hormat hanya diberikan kepada mereka yang lebih kuat. Dengan berlalunya waktu, Oberon menjadi tua dan lemah sementara Jagon tumbuh kuat dan muda. Setelah menjadi jelas bahwa taring dan cakar Jagon bisa mencapai tengkuk ayahnya, dia memutuskan untuk tidak lagi menghormati ayahnya. Hal yang sama berlaku untuk saudara-saudara angkat Jagon. Karena taring dan cakar mereka tidak tumbuh setajam yang dia harapkan, dia kehilangan minat pada mereka. Barang, memang, dia pernah menjadi saudara angkat Jagon. Ingatan Jagon kembali saat dia memikirkannya. Dia ingat bahwa di antara saudara-saudaranya, Barang telah hidup paling lama dan selalu mengklaim dia akan berdiri di sisi Jagon, tapi hanya itu yang bisa diingat Jagon. Tidak, dia tidak terlalu bangga akan hal itu. Bagaimanapun, sungguh menakjubkan bahwa Anda benar-benar saudara angkat dengannya, komentar Eugene. Apa yang menakjubkan tentang itu? Tanya Jagon. Kupikir dia menjual namamu karena dia tidak ingin mati, kata Eugene sambil tersenyum. Namun, kata-kata Eugene tidak mendapat tanggapan dari Jagon. Sebaliknya, Jagon hanya berdiri tak bergerak sambil menatapnya. Sudah selesai, tanya Jagon. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, jawab Eugene singkat. Dengan itu, dia menepis mantelnya dan mengubahnya kembali menjadi jubah kegelapan. Meskipun dia terpaksa mengenakan mantel hitam dengan lapisan bulu, dia tidak pernah merasa nyaman di dalamnya. Jubah, di sisi lain, adalah pakaian yang akrab dan meyakinkan.
Sementara Yujin mengubah mantelnya, Jagon tidak membuang waktu dan dengan cepat melancarkan serangan ke arahnya. Dia mengarahkan tangannya langsung ke kepala Yujin dengan kecepatan secepat kilat, siap untuk menjatuhkannya. Jagon bukanlah orang yang menunjukkan pertimbangan apapun untuk mangsanya selama perburuan. Dia biasanya bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan mereka. Namun, dalam kasus Yujin, Jagon punya firasat bahwa pertempuran ini akan menyenangkan dan mengasyikkan. Jadi, dia menunggu dengan sabar dan terlibat dalam percakapan singkat dengan manusia, menjawab pertanyaannya. Itu adalah tingkat pertimbangan yang tidak akan diberikan Jagon kepada sebagian besar mangsanya, tetapi perburuan ini berbeda. Prospek pertarungan yang menantang terlalu menggoda untuk ditolak. Akibatnya, Jagon tidak repot-repot mengajukan pertanyaan penting. Apakah Yujin the Dragon Duchess kolaborator? Jika demikian, di mana dia sekarang? Pertanyaan seperti itu membuat Kaun Karat bertanya-tanya. Sebaliknya, Jagon memiliki pertanyaan lain sendiri. Bagaimana Yujin menghindari serangannya barusan? Yujin pasti berada tepat di bawah Jagon, dan dia tetap tidak bergerak sampai saat Jagon menyerang. Jagon tidak cukup arogan untuk berpikir serangannya benar-benar tak terhindarkan. Bahkan, dia yakin ada celah. Namun, dia gagal memahami gerakan Yujin. Itu aneh. Jagon tidak mengerti persis bagaimana Yujin tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Boom! Dengan titik hitam kecil di ujung jarinya, Yujin melancarkan serangan yang memakan Jagon dalam sebuah ledakan, dan cahaya cemerlang membakar sekeliling menjadi putih menyilaukan. Kemudian ledakan mana mengembun menjadi satu titik, dan berkedip hitam, tidak meninggalkan apa-apa selain kegelapan di belakangnya. Yujin mundur selangkah dari badai besar mana. Dia tidak mengharapkan serangannya meninggalkan goresan pada Jagon, jadi dia tidak kecewa ketika tidak. Bagaimanapun juga, Yujin sudah tahu dari pertemuannya dengan Oberon, ayah Jagon, lebih dari 3 abad yang lalu bahwa Oberon sekuat Molon, meskipun tidak sekuat Molon hari ini. Jadi, tidak mengherankan bahwa Jagon sama tangguhnya, jika tidak lebih tangguh, dari ayahnya. Kemudian Yujin mengaktifkan Wings of Prominence, dan nyala api di bawahnya menyebabkan banyak bulu tumbuh. Wah! Dalam sekejap, semburan cahaya yang dipancarkan dari bawah sayap dan mendorong Yujin ke depan dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia menjadi kabur dalam penglihatan Jagon. Terlepas dari itu, Jagon mengulurkan tangannya, dan cakar melengkung keluar dari tangannya yang berotot. Dia kemudian mencakar ruang di depannya. Yujin meraih senjata yang tersembunyi di dalam jubahnya, tetapi dia tidak memilih pedangnya yang biasa. Sebaliknya, dia mengeluarkan Jigolat, palu pemusnahan. Ini adalah senjata yang dia peroleh dari Black Lion Castle, dan itu pernah digunakan oleh Raja Iblis Carnage sendiri. Palu itu menjulang di atas ketinggian Yujin, tetapi dia mengharapkan tidak kurang, mengingat perawakan pemilik sebelumnya jauh lebih besar daripada manusia. Namun, meskipun ukuran palu besar dan berat besar, Yujin cukup kuat untuk memegangnya hanya dengan satu tangan. Memang benar bahwa itu agak sulit bagi Yujin untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan senjata dengan satu tangan, tetapi Annihilation Hammer bukanlah senjata yang dimaksudkan untuk diayunkan dengan kekuatan sebanyak mungkin. The Annihilation Hammer, Jigolat, adalah senjata langsung dibandingkan dengan Demon Spear. Tombak iblis memiliki mekanisme kompleks yang melibatkan menyerang koordinat tertentu melalui ruang, tetapi Annihilation Hammer hanya menghancurkan apapun yang dipukulnya dan menyebabkan target meledak. Boom! Didorong oleh kekuatan dampak yang dihasilkan oleh serangan Yujin, tubuh Jagon bergerak maju. Namun demikian, dia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan menerjang ke arah Yujin dengan tangan cakarnya terentang. Namun, ketika dia mencoba meraih Yujin, Yujin menghilang sekali lagi. Jagon tidak mengambil udara kosong. Sebaliknya, dia menemukan titik hitam bengkak yang tertinggal di tempat Yujin baru saja berada. Jagon bereaksi cepat, segera menutup tinjunya di sekitar titik hitam. Dia meremasnya dengan erat, memadamkannya sebelum bisa meledak. Titik itu masih meledak, tapi itu hanya ledakan sebagian, yang menyebabkan tangan Jagon tersentak sekali. Tepat setelah itu, Yujin terwujud tinggi di langit dan menjatuhkan Annihilation Hammer dengan kekuatan besar, memukul Jagon dengan keras. Meski demikian, Jagon tidak bergerak. Sebaliknya, dia menghadapi dampak penuh dari serangan Jigolat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Yujin. Kilatan berkilau di mata hitam Jagon. Yujin tertawa ketika dia merasakan getaran mengalir di tulang punggungnya. Meskipun Jagon kuat, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan Molon. Yujin tahu dia telah membual kepada Molon sebelumnya tentang bagaimana pertempuran mereka akan berbeda jika dia memiliki senjata, tetapi jauh di lubuk hati. Yujin tahu bahwa dia masih akan kalah bahkan jika dia diizinkan senjatanya. Tapi tangan kiri Yujin masih melingkari Annihilation Hammer dengan erat. Dia meletakkan tangan kanannya, yang kosong, ke dalam jubahnya. Bukan Molon. Jagon telah menggigit ayahnya sampai mati, tapi terus kenapa? Oberon tidak lebih kuat dari Molon dari 300 tahun yang lalu. Yujin tidak menyangkal bahwa Oberon kuat, tetapi itu adalah fakta bahwa Molon lebih kuat. Ya, memang benar bahwa Jagon adalah seorang pejuang yang kuat, cukup kuat untuk memberinya julukan Beast of Ravesta. Namun, Jagon bukan Molon, dia bukan Gavit Linman, dan dia juga bukan Noir Giabella. Tetap saja,
juga benar bahwa suatu hari, Jagon akan tumbuh cukup kuat untuk berdiri bahu-membahu dengan monster-monster itu. Yujin yakin akan hal ini setelah melihat Jagon merajalela. Itulah mengapa dia repot-repot membuat kehadirannya diketahui Jagon. Yujin bisa saja memilih untuk menghancurkan inti dari kastil iblis naga dan melarikan diri dengan Raimira selama kekacauan keturunan kastil. Iblis seperti Jagon tidak akan mati karena kecelakaan itu, tetapi kecelakaan itu masih akan mengakibatkan kematian banyak orang iblis. Meskipun begitu, Yujin telah mendorong kembali kesempatan yang sangat menarik dan keren ini untuk sementara waktu dan memutuskan untuk membunuh Jagon terlebih dahulu. Pertama kali Yujin menempatkan prominence untuk diuji adalah di sisi lain Lehainjar, tetapi itu bukan lokasi yang paling optimal untuk menggunakan prominence. Selain itu, satu-satunya kemampuan yang dia gunakan dalam pertempuran melawan Molon adalah melompat dari bulu ke bulu dan membombardirnya dengan bintik-bintik hitam. Sisi lain Lehainjar hampir tidak memiliki mana, dan tidak ada roh primal juga. Memang benar bahwa itu kemampuan untuk melompat dari bulu ke bulu adalah kemampuan yang tak ternilai yang membuat prominence berharga sebagai tanda tangan Yujin, tetapi melompat bukanlah satu-satunya hal yang ingin dia capai dengan prominence. Bulu-bulu Yujin yang tersebar dengan prominence dijiwai dengan mana, yang berisi roh pohon dunia. Pada gilirannya, ini menarik roh-roh primal di sekitarnya. Pada akhirnya, nyala mana Yujin secara bertahap meningkat dalam ukuran dan intensitas dengan melahap mana di atmosfer. Pikiran Yujin beresonansi dengan mana dan mengambil kendali yang baik dari roh-roh primal juga. Ini berbeda dari ignition karena melakukan hal ini tidak menyebabkan inti dan jantungnya menyala. Namun, itu memungkinkan Yujin untuk mengendalikan sejumlah besar mana padat yang biasanya tidak bisa dia kendalikan. Mengkonsumsi mana dalam jumlah besar akan menyebabkan Yujin menjadi sangat lelah, meskipun dia tidak mengabaikan satu hari pun dalam pelatihan. Namun demikian, itu baik-baik saja. Karena dia tidak menggunakan ignition dan karena itu tidak melelahkan jantung dan core-nya, dia hanya menempatkan tubuhnya dalam rasa sakit fisik. Itu, dia bisa bertahan. Jari manis kiri Yujin menyala dengan cahaya merah dari cincin Agarot, Dewa Perang. Kemampuannya sangat mudah, untuk secara paksa meningkatkan kekuatan regeneratif tubuh. Meskipun menghabiskan kekuatan hidup pengguna, fisik Yujin yang luar biasa dan pelatihan yang ketat berarti itu hanya akan menyebabkan kelelahan ringan setelah digunakan. Perasaan kemahakuasaan mulai menyebar ke seluruh tubuh Yujin. Rasanya mirip dengan menggunakan ignition tetapi tanpa ketegangan yang menyertainya pada jantung dan core-nya. Sambil tersenyum, Yujin menarik tangan kanannya dari dalam jubah. Tombak iblis Luentos menembus udara, dan ratusan, tidak, ribuan tombak mekar dari bawah kaki Jagon.